Pemirsa, kita lanjutkan DBS to the point. Agen negara Islam Irak dan Suriah atau kita mengenalnya ISIS terus menancapkan pengaruh kepada warga Indonesia. Terakhir, 16 WNI dilaporkan terbang ke Turki untuk bergabung dengan ISIS di tanah berdarah Suriah. Sekarang banyak pihak mempertanyakan lagi program deradikalisasi yang sempat menjadi andalan untuk meredam radikalisme dan terorisme satu dekade terakhir. Narasumber saya berikut ini pernah berkutat di Kementerian Agama dan menjadi Wakil Menteri Agama dan tahu banyak bagaimana menjinakkan paham radikal di tanah air. Kita hadirkan Profesor Nasaruddin Umar. Prof, silakan. Terima kasih Prof sudah hadir di DBS to the point. Masih ingat kita sama-sama ke New York. Sering sama lah. Prof, ke Suriah atau orang-orang yang mengikuti ISIS ini, kalau Prof lihat itu soal ideologis atau pragmatis sebetulnya? Iya, dua-duanya ada ya. Ya, kedua-duanya ada. Saya katakan dua-duanya ada karena saudara-saudara kita yang nekat ke sana itu ada yang dimotivasi oleh ideologi tertentu. Ya, katakanlah ideologi. Mereka menganggap ya jualannya mereka kan itu adalah khilafah. Betul, negara Islam. Khilafah, betul. Ya. Yang kedua juga ada yang pragmatis. Karena tergiur satu bulan gajinya bisa sampai 20 juta. Kemudian juga tiket ongkosnya itu segala macam itu langsung ada tempatnya, ada seterusnya, diberikan pengakuan sebagai warga. Dan segala macam janji-janji ya. Jadi bagi mereka yang nganggur di sini bercampur lagi dengan adanya unsur idealisme, mereka sangat tertarik untuk itu. Nah, cerita tentang 16 orang ini kan, Prof, kan modusnya kan ada yang lewat visa turis. Tetapi orang tahu bahwa ini adalah ke tempat perang. Kan itu kan kalau tidak dengan motivasi atau latar belakang yang besar sekali, entah ideologisnya besar banget atau keunggulan pragmatisme atau keuntungan pragmatisnya besar banget, kan mestinya susah itu. Karena mereka tahu daerah perang, daerah berbahaya. Daerah perang menurut informasi kita kan, tetapi kelompok-kelompok tertentu mendapatkan informasi yang berbeda. Bahwa seperti yang Anda katakan ISIS, Syria dan Baghdad itu berdarah. Sesungguhnya di sana itu nggak seperti itu. Kita juga malah justru enak bekerja dan pendapatan sekian. Itu juga macam-macam provokasinya mereka, ya kan. Jadi ada yang mendramatisir sebuah itu perjuangannya Islam, kesempatan untuk potong kompas masuk surga, itu semua ada bujukan-bujukan seperti itu, sampai kepada orang yang bermotif untuk mencari pekerjaan. Wah, di situ nggak ada apa-apa, pokoknya enteng kok, di situ negara baru dan kita bisa mengembangkan keterampilan segala macam. Orang Indonesia itu sangat diperlukan karena keterampilannya banyak dan seterusnya, bisa digaji sekian. Hal ini disampaikan lewat apa, Prof? Ya, sekarang ini banyak sekali ya. Banyak medium, bisa melalui media sosial, bisa melalui handphone, bisa melalui apa saja media-media sekarang ini. Jadi memang sudah banyak sekali yang membuat seperti juga ajakan ini seperti tidak mengenal batas. Benar. Apakah itu yang menjelaskan kenapa itu ada dari berbagai belahan dunia begitu? Iya. Artinya ada beberapa ya, tapi asal usulnya kan dari berbagai belahan dunia, ada dari Australia, dari Eropa. Iya, betul. Termasuk justru kalau kita lihat Indonesia ya, termasuk relatif dibanding populasi penduduknya yang 100 kita 230 juta ya kan. Ya, persentasenya itu masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara yang lain, termasuk negara-negara yang mayoritas Muslim dan juga negara-negara yang lain. Tetangga kita Australia misalnya, itu sekitar 600-an menurut angka yang kita lihat di internet ya kan. Kemudian juga di Inggris, di Eropa itu sekitar 2 bulan lalu itu sekitar 2000-an, sekarang meningkat sampai 2700-an ya kan. Kemarin kami dari Cina, Uighur, nah itu juga meningkat tajam. Kemudian juga dari Mesir. Uighur? Ya, Uighur. Nah, itu cuma perlu saya ingin mengatakan begini, Mas. Jadi persoalan ISIS itu sebetulnya menurut hemat saya, itu lebih merupakan persoalan lokal, masalah regional Timur Tengah itu. Tapi pakai merek Islam di situ ya, akhirnya untuk menggiurkan orang untuk lebih tertarik untuk memberikan dukungan terhadap itu. Kalau boleh saya sedikit memberikan komprehensif ya, bahwa tahun 70 Partai Baath berkuasa di Irak dan Saddam Hussein
menjadi penguasa di situ, tidak pernah memberikan satu kursi pun yang strategis saudara-saudaranya dari Syiah. Dari Syiah, ya. Padahal Irak itu 65% penduduk Irak itu adalah Syiah. Betul. Nah, akhirnya Saddam Hussein jatuh, demokratisasi dipompakan di Irak. Betul. Nah, konsekuensinya demokrasi, one man one vote itu kan pemilihan kepala negara. Terpilihlah Maliki. Betul. Maliki itu Syiah. Syiah, betul. Kenapa terpilih? Karena 65% warga Irak itu adalah Syiah. Betul. Nah, begitu mereka naik, terpilih menjadi kepala negara, jabatan-jabatan strategis itu diambil lagi oleh teman-teman kita dari Syiah ini. Nah, kelompok yang sudah lama berpengalaman berkuasa, merasa punya Irak begitu kan, tentu mereka kecewa. Maka bergabunglah mantan-mantan Al-Qaeda dari Afghanistan, termasuk Al-Baghdadi itu kan, membangun satu kekuatan baru, menjadi kekuatan oposisi di Irak. Bicarakan lagi setelah ini. Pemirsa, kita jeda sejenak dan kita akan segera kembali.